Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chelsea Villahardo dari kelas 11A. Di video kali ini aku akan mempresentasikan penyakit pada darah, yaitu penyakit anemia. Jadi yang pertama itu ada definisi. Anemia adalah kondisi di mana sel darah merah di dalam tubuh kita itu jumlahnya rendah, yang membuat tubuh kita tidak mendapatkan oksigen dengan cukup, sehingga kulit kita itu terlihat pucat dan juga mudah lelah. Lalu selanjutnya itu ada gejala dari anemia. Yang pertama itu kita napasnya itu pendek saat beraktivitas. Lalu yang kedua, kulit dan bibir itu terlihat pucat. Yang ketiga itu kita mudah ngantuk dan juga susah fokus. Yang keempat itu kita mudah lelah saat beraktivitas walaupun aktivitas ringan. Yang kelima itu kaki dan tangan kita terasa dingin. Lalu yang terakhir itu pusing dan juga kita merasakan jantung yang berdebar. Lalu selanjutnya itu penyebab dari anemia. Nah, penyebab yang pertama itu karena kekurangan zat besi, di mana tubuh kita tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan cukup. Lalu yang kedua itu kekurangan vitamin B12 atau asam folat, di mana produksi sel darah merah di dalam tubuh kita itu terganggu. Lalu yang ketiga itu karena kehilangan darah. Jadi contohnya tuh kayak saat operasi atau saat kecelakaan atau juga menstruasi atau bisa karena kondisi yang lainnya. Lalu selanjutnya itu karena penyakit kronis, di mana penyakit ini tuh penyakit yang berlangsung lama. Contohnya tuh kayak penyakit ginjal, kanker atau juga penyakit autoimun lainnya yang membuat produksi sel darah merah di dalam tubuh kita itu terganggu. Lalu yang terakhir itu karena anemia disebabkan karena masalah genetik atau masalah keturunan, dimana ini emang udah bawaan dari orang tua yang bikin jumlah atau bentuk sel darah merah di dalam tubuh kita itu tidak normal. Contohnya itu kayak thalassemia dan juga anemia sel sabit. Nah, anemia ini bisa diobatkan dengan cara yang pertama, jika anemia dikarenakan kekurangan zat besi, itu bisa diberikan suplemen zat besi untuk menaikkan hemoglobin. Contohnya itu kayak sangobion dan juga maltopher. Lalu yang kedua, jika anemianya disebabkan karena kekurangan vitamin B12, itu bisa diberikan suplemen atau juga suntikan vitamin B12. Contoh itu kayak neurobion dan juga cyanocobalamin injection. Lalu yang ketiga, jika anemianya disebabkan karena kekurangan asam folat, itu bisa diberikan suplemen untuk pembentukan sel darah merah. Contohnya itu Folavit dan juga Hemaviton Action. Lalu yang keempat itu jika anemianya sudah masuk ke fase berat, itu bisa dilakukan transfusi darah, di mana itu untuk menambah sel darah merah di dalam tubuh kita dan juga memperbaiki kadar oksigen di dalam tubuh kita. Lalu yang kelima, jika anemianya disebabkan karena masalah genetik, itu bisa dilakukan transfusi darah secara rutin atau diberikan obat penambah hemoglobin atau sel darah merah. Contoh itu kayak Eprex, Apogen, Prostrit, dan juga Araneps. Nah, lalu contoh yang tadi aku sebutin, jika anemianya karena genetik, itu kan thalassemia. Nah, kalau thalassemia itu bisa diobatkan dengan diberikan suplemen pengikat besi. Contohnya itu kayak Desferal. Lalu yang kedua, contoh yang kedua aku sebutin tadi, itu karena anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit bisa diobatkan dengan cara diberikan suplemen hidroxyurea. Lalu yang terakhir, jika anemianya disebabkan karena penyakit kronis, itu bisa dilakukan diberikan suntik hormon eritropoietin itu untuk merangsang sum tulang memproduksi sel darah merah, atau biasanya juga diberikan suplemen penambah zat besi agar lebih efektif. Lalu anemia ini bisa dicegah yang pertama dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya tuh kayak daging, hati ayam, ikan, bayam, dan juga kacang-kacangan atau makanan yang lainnya. Lalu yang kedua itu bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Contohnya itu kayak jambu, terus jeruk, dan juga stroberi atau makanan yang lainnya, dimana ini gunanya untuk tubuh kita mudah menyerap zat besi ini. Lalu yang ketiga itu bisa mengkonsumsi vitamin B12 dan juga asam folat. Contoh itu kayak susu,
telur, dan juga sayuran hijau lainnya. Lalu yang keempat itu bisa jangan diet berlebihan. Boleh diet tapi tetap mengonsumsi makanan yang seimbang. Contohnya kayak 4 sehat 5 sempurna. Lalu yang paling terakhir itu bisa melakukan cek darah secara rutin, terutama bagi wanita dan juga orang yang mempunyai riwayat anemia. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.